Intelijen AS mengidentifikasi Osama bin Laden yang bersembunyi di pegunungan Afghanistan, di dalam kompleks gua yang terletak beberapa ratus kaki di bawah tanah. Pada bulan Maret 2002, Departemen Pertahanan dan Angkatan Udara Amerika Serikat meluncurkan senjata terbaru mereka terhadap Al-Qaeda dan pasukan Taliban, dengan ilmuwan Mineta Anduan sebagai pemimpin proyek tersebut. Bom termobarik BLU-118B dibuat dengan tergesa-gesa, mengabaikan sebagian besar prosedur keselamatan dan pengujian sebelumnya karena urgensinya. Ketika akhirnya siap, bom tersebut terbukti sangat mematikan sehingga banyak ahli percaya bahwa senjata semacam ini seharusnya tidak digunakan sama sekali. Namun, ketika ketegangan meningkat di Timur Tengah, pasukan AS berharap bahwa bom termobarik ini dapat menembus jauh ke dalam tanah dan menghancurkan kompleks gua tersebut untuk selamanya. Bom ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan dirancang untuk digunakan oleh serangan F-15E Eagle, yang memenuhi persyaratan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pesawat tempur multiperan segala cuaca. F-15E mampu melakukan misi udara ke darat dan membawa hingga 23.000 pon senjata udara ke darat dan udara ke udara. Sejak diperkenalkan pada tahun 1988, pesawat tempur ini telah menjadi pusat dari setiap konflik besar yang melibatkan AS, mulai dari Operasi Desert Shield hingga berbagai operasi lainnya. Pada tanggal 2 Maret 2002, di lokasi yang dirahasiakan dekat Afghanistan, sebuah F-15E milik Kepala Skuadron Tempur ke-335 dari sayap tempur ke-4 lepas landas dari Pegunungan Shanikat, dekat perbatasan timur negara tersebut. Pesawat tersebut membawa bom termobarik BLU-118B, senjata terbaru Amerika Serikat yang dirancang untuk menghancurkan teroris. Pesawat ini mengambil bagian dalam Operasi Anaconda, sebuah operasi militer gabungan antara perwira paramiliter Central Intelligence Agency CIA dan beberapa sekutu, yang bertujuan untuk menghancurkan pasukan Al-Qaeda dan Taliban yang telah menemukan kompleks gua yang secara taktis signifikan, yang menurut Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu, Jenderal Richard Mears, dipenuhi dengan personel penting musuh, yang ditandai dengan laser penargetan, komputer F-15 dengan hati-hati menghitung kecepatan dan jangkauan ketinggian, lalu melepaskan senjata langsung ke pintu masuk kompleks terowongan yang terletak di dekat struktur mirip rumah. Sirip bom dan airval berputar dan menyesuaikan arah senjata yang jatuh bebas ke tanah, tepat di ujung sinar laser pesawat. Namun, bom tersebut meleset dari sasaran, dan meskipun rinciannya dirahasiakan, Pentagon mengumumkan bahwa bom tersebut meleset dari gua karena diledakkan sebelumnya, membuang-buang seluruh energi yang seharusnya menutupi bumi di atas tanah. Bagi pembuat bom, ledakan sebenarnya adalah yang terpenting. Pada bulan Juli 2001, Letnan Kolonel Tom Ward tiba di kantor Departemen Pertahanan, siap untuk memenuhi permintaan mereka untuk mengembangkan sebuah senjata penghancur terowongan yang berpotensi digunakan dalam timbunan nuklir bawah tanah Korea Utara. Senjata tersebut harus mampu menembus ke dalam gua dan mengeluarkannya. Meskipun Ward belum pernah membuat bom, sebagai manajer proyek veteran, ia bertemu dengan para ilmuwan dan kontraktor untuk menghitung dan mempersiapkan proposal pembuatan 20 hulu ledak yang akan menguji bahan peledak termobarik sesuai dengan jadwal yang dipetakan. Proyek tersebut akan menelan biaya sekitar $67 juta dan memakan waktu sekitar 3 tahun. Kurang dari 2 bulan kemudian, semuanya berubah dengan serangan teror 11 September 2001 termasuk tujuan dari ancaman pertahanan. Badan Pengurangan, seperti yang sekarang didorong, memasuki peran utama dalam perang baru dan tidak pasti melawan terorisme. Senjata termobarik sangat dibutuhkan, dan dia mencari suku cadang yang tersedia untuk membuat bom baru dengan memilih penetrator casing Blue 109 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Casing setebal inci ini bisa menghancurkan beton setinggi 6 kaki sebelum ledakan. Ini sempurna untuk menargetkan kompleks gua. Pada 11 Oktober, hanya 4 hari setelah deklarasi perang resmi di Afghanistan, dia menjanjikan Pentagon sebuah bom dalam 60 hari. Meskipun dia memiliki rencana untuk merakit baja dan peralatan elektronik, dia masih membutuhkan muatan yang mematikan. Pada saat itu, tidak ada bahan peledak di dunia yang mampu melakukan apa yang dimaksudkan oleh bom baru tersebut. Ward tidak punya waktu untuk bereksperimen dengan senyawa kimia yang berbeda. Apa yang dia butuhkan adalah bantuan dari ilmuwan bahan peledak terbaik di Amerika, Winetta Duong. Ketika Winetta Duong tiba di Maryland pada tahun 1975 sebagai pengungsi dari Perang Vietnam, dia berjanji bahwa dia akan membalas Amerika Serikat
karena menyambut dia dan keluarganya dengan tangan terbuka. Karena Duong memutuskan untuk bekerja dengan Departemen Pertahanan, itu adalah cara sempurna untuk memperjuangkan kebebasan dan membantu menjaga integritas negara. Ketika perang di Afghanistan dimulai, Duong adalah manajer program bahan peledak di Pusat Perang Permukaan Angkatan Laut, Kepala Divisi India, dan seorang ilmuwan yang diakui secara internasional. Duong, yang berusia 42 tahun, mengembangkan hampir selusin bahan peledak tinggi, senyawa kinerja yang digunakan oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir. Setelah pertemuan dengan Ward, Duong menerima tantangan untuk mengatasi muatan kuat yang diminta oleh Departemen Pertahanan. Pembuat bom akhirnya mendapatkan formula yang dicari, yaitu Pixie 135, untuk bahan peledak eksperimental. Senyawa tersebut telah menunjukkan harapan besar dalam beberapa pengujian, namun belum dikembangkan menjadi senjata skala penuh. Pixie 135 terbuat dari bahan peledak militer standar yang disebut HMX, dicampur dengan poliuretan karet rahasia. Campuran ini juga ditambahkan bubuk aluminium yang tepat, yang terbakar dalam gas panas. Sementara ledakan biasa mungkin berlangsung beberapa mikrodetik dan terjadi beberapa ratus kaki di bawah tanah, ledakan termobarik berbahan bakar aluminium dan diledakkan di ruang terbatas dapat melepaskan energi 7 kali lebih banyak. Hanya dalam waktu 60 hari, Duong dan timnya di Indian Head tidak punya pilihan selain mengabaikan pemeriksaan keselamatan standar dan tidak melakukan pengujian lebih lanjut, serta membuat lebih dari 600 galon Pixie 135 untuk dijadikan bom. Setelah Pixie 135 disetujui oleh Angkatan Laut dan dianggap cukup aman untuk membuat bom sungguhan, tim memesan 20.000 pon HMX dan menghentikan setiap proyek lain yang sedang mereka kerjakan. Pada pertengahan November, para ilmuwan mencampur bahan-bahan, dengan hati-hati mengukur dan menuangkan senyawa ke dalam bom kosong. Meskipun 2 bom pertama gagal selama proses pencampuran, tim di Indian Head terus bekerja di bawah tekanan yang sangat besar. Segera, sejumlah bom Blue 118B siap dan dikirim ke lokasi pengujian di Nevada. Keberhasilan dan kemarahan terjadi pada tanggal 14 Desember, saat pengujian resmi pertama dilaksanakan. Kebutuhan mendesak akan bom tersebut telah berubah menjadi keputusasaan ketika sumber-sumber intelijen menyatakan bahwa pendiri Al-Qaeda, Osama bin Laden, ditempatkan di sebuah kompleks bawah tanah di wilayah Tora Bora. Ketika bom tersebut jatuh dari ketinggian 9.000 kaki, Duong menyaksikan dari ruang kendali yang dipenuhi dengan layar televisi yang menganalisis target gua, baik di dalam maupun di luar. Meskipun hasil akhir membutuhkan waktu berhari-hari untuk dihitung, kesimpulannya luar biasa dan tidak ambigu. Senjata termobarik sukses. Seminggu kemudian, ketika Pentagon merilis rekaman video tes tanggal 14 Desember dan ditayangkan di jaringan nasional, dunia mengetahui apa yang dilakukan oleh kepala ilmuwan di Indian Head selama 2,5 bulan terakhir. Sementara tim ilmuwan dipuji oleh negara tersebut sebagai pejuang teknologi tinggi, komunitas internasional marah dan menyebutnya sebagai senjata pemusnah massal, terutama karena beberapa orang bingung dengan namanya. Dengan sebutan serupa yang digunakan dalam Perang Vietnam, kritik membuat Pentagon dan Duong lengah. Letnan Bangsal dan Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan terpaksa mengeluarkan siaran pers yang meyakinkan dunia bahwa Blue 118B hampir tidak mematikan seperti yang diklaim para pengkritik. Mereka menegaskan bahwa senjata tersebut tidak melanggar perjanjian internasional apapun. Kesempatan yang terlewatkan terjadi setelah bom dijatuhkan pada tanggal 2 Maret 2002 dan meleset dari sasaran. Kapten pilot sayap tempur keempat, Randall Haskin, mengingat alasan kegagalan pengiriman bom dalam sebuah wawancara dengan pakar penerbangan. Menurut pilot, selalu ada kemungkinan 50% bahwa pengiriman tidak akan berhasil selama misi. Seperti yang dikatakan Haskin, pilot melakukan serangan pada detik-detik terakhir untuk menunda pelepasan bom, agar petugas sistem senjata dapat melihat lebih baik target yang ditunjuk. Titik tumbukan rata-rata adalah hal yang normal untuk kita lakukan dengan bom berpemandu laser standar. Namun, dengan Paveway GBU-243, bom milik Bund menempatkan bom ke mode penerbangan yang berbeda dari yang awalnya direncanakan oleh Angkatan Udara. Akibatnya, bom tersebut gagal mengikuti profil penerbangan yang direncanakan dan menghantam punggung bukit, alih-alih pintu masuk kompleks gua, sehingga meleset dari sasarannya. Meski demikian, Duong tetap bangga dengan pencapaian tersebut. Menurut para ilmuwan yang sekarang legendaris itu, Blue 118B bagi saya adalah contoh lain dari apa yang indah tentang negara ini.
Pada saat yang seharusnya menjadi momen kelemahan, rakyat Amerika bekerja sama, orang-orang dari semua agama dan warna kulit serta latar belakang. Menurut saya, ini adalah contoh utama dari bersatu kita berdiri, bersatu kita menang. Itu membuat saya sangat bangga. Terima kasih telah menonton video Jejak Media.